Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya imam mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Hanif, SAG, MAG, MA, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Keagamaan, serta teman-teman kelas 4 PAIB yang saya banggakan. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Amalia Kusniah, Alvina Ragista Cahyani, Anggiani Halimatus Sadiah, dan Alfa Khairun Nisa akan menyampaikan materi mengenai pendekatan cultural studies dalam penelitian keagamaan. Pengertian cultural studies. Istilah kebudayaan dalam bahasa Inggris kultur secara umum memiliki dua pengertian berbeda. Yang pertama adalah pengertian kebudayaan sebagai Belles Lettres yang membedakan antara kebudayaan tinggi dengan kebudayaan rendah, populer, massa. Kemudian yang kedua, kebudayaan yang diartikan sebagai kebiasaan-kebiasaan khusus, adat istiadat, dan pandangan dunia satu komunitas manusia. Konsep kebudayaan yang kedua lebih cocok dengan tema pembahasan ini, di mana kebudayaan selalu diklasifikasikan sepanjang garis-garis geopolitik kontinen dan bangsa tertentu. Dari istilah kultur diturunkan istilah kulturalisme, multikulturalisme, dan lain-lain. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Anggiani Halimatus Sadiah. Ahyar Yusuf Lubis mengemukakan 4 definisi cultural studies yang dikutipnya dari Barker, yaitu pengertian pertama, cultural studies dapat dipahami sebagai kajian tentang hubungan atau relasi antara kebudayaan dan kekuasaan. Pengertian kedua, cultural studies dapat dipahami sebagai kajian tentang seluruh praktik institusi dan sistem klasifikasi yang tertanam dalam nilai-nilai partikular, kepercayaan, kompetensi, kebiasaan hidup, dan bentuk-bentuk perilaku yang biasa dari sebuah populasi. Pengertian ketiga, cultural studies dapat dipahami sebagai kajian tentang berbagai kaitan antara bentuk-bentuk kekuasaan gender, ras, kelas, kolonialisme, dan sebagainya. Pengertian keempat, cultural studies dapat dipahami sebagai kajian mengenai berbagai kaitan wacana di luar dunia akademis dengan gerakan-gerakan sosial dan politik, para pekerja di lembaga-lembaga kebudayaan, manajemen kebudayaan, dan lain sebagainya. Secara umum, kajian dalam cultural studies berpusat pada 3 jenis metode penelitian. Etnografi. Dalam cultural studies, etnografi digunakan untuk meneliti pengalaman dan praktik-praktik dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan metode ini seringkali dikaitkan dengan kulturalisme. Pendekatan-pendekatan tekstual melalui kerangka analisis dan pemahaman semiotik, prostrukturalisme, dan dekonstruksionisme. Hermeneutik. Metode ini digunakan untuk melakukan kajian terhadap persepsi audiens, posisi paradigmatik. Tidak bisa disangkal, cultural studies sangat dipengaruhi oleh Maxim dan mazhab Frankfurt. Lihat Enger 2013. Sekian materi dari saya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Amalia Kusniah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Alvina, yaitu materi selanjutnya representasi antara kajian sastra dan cultural studies. Bagian terbesar cultural studies terpusat pada persoalan representasi, yaitu bagaimana dunia ini dikonstruksi dan direpresentasikan secara sosial kepada kita dan oleh kita. Jadi, unsur utama cultural studies adalah kebudayaan sebagai praktik pemaknaan representasi. Berarti bahwa cultural studies mengharuskan eksplorasi pembentukan makna tekstual dan cara yang dihasilkannya pada beragam konteks. Representasi dan makna budaya memiliki materialitas tertentu.
Mereka melekat pada bunyi, prasasti, objek, citra, buku, majalah, dan program televisi. Mereka diproduksi, ditampilkan, digunakan, dan dipahami dalam konteks sosial tertentu. Selanjutnya yaitu karakteristik cultural studies. Yang pertama, cultural studies bertujuan meneliti atau mengkaji berbagai kebudayaan dan praktik budaya serta kaitannya dengan kekuasaan. Yang kedua, cultural studies tidak membahasakan kebudayaan yang terlepas dari konteks sosial politik, akan tetapi mengkaji masalah budaya dalam konteks sosial politik di mana masalah kebudayaan itu tumbuh dan berkembang. Yang ketiga yakni cultural studies berupaya mendemonstrasikan atau membongkar atau mendobrak aturan-aturan dan kotak-kotakan ilmiah konvensional, lalu berupa mendamaikan pengetahuan yang objektif, subjektif, atau intuitif, universal lokal. Yang keempat, 7. Cultural studies tidak merasa harus steril dari nilai-nilai atau tidak bebas nilai, akan tetapi melibatkan diri dengan nilai dari pertimbangan moral masyarakat modern serta tindakan politik dan konstruksi sosial. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari Mbak Amalia Kusniah, yaitu tentang hubungan media dengan cultural studies. Pertumbuhan industri media akhir-akhir ini tampak betapa media benar-benar telah mendominasi kehidupan masyarakat. Kini berbagai jenis media, seperti halnya surat kabar, tabloid, majalah, buku, komik, radio-radio televisi, film, video, dan animasi, kemudian ada VCD, DVD, internet, dan berbagai corak selebaran info belanja, semuanya tengah mengepung dan berlomba mengisi waktu luang kita. Kemudian dapat disimpulkan dari sini adalah bahwa media massa telah menjadi hal utama bagi arus komunikasi dan informasi di dalam maupun di antara masyarakat-masyarakat modern. Dan akibatnya, budaya populer yang mereka siarkan dan promosikan semakin banyak menerangkan dan memperantai kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat, bahwa mereka bersama-sama dengan konsumerisme telah memunculkan ciri-ciri khas postmodernisme. Materi selanjutnya yaitu tentang kedudukan media dan agama. Adanya krisis kultural pada zaman ini atau krisis kebudayaan yang dialami oleh negara-negara yang secara industrial dan teknologis maju itu sebagian besar disebabkan kriteria budaya tradisional yang bersumber dari agama langit justru telah digeser dan terus-menerus dipermak dan digerus oleh rembesan pesan-pesan media yang seringkali tidak sejalan dengan kepentingan mayoritas penduduk yang justru menjadi konsumen dari budaya kemasan televisi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan dan tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.